3 hari lagi. Ini perempuan bisa ngerti itu. Betul Bu ya? Itu perempuan sebaiknya memang punya kalender. Jadi setiap bulan itu dia catat kapan mulai, kapan terakhir. Sehingga bulan depan dia ngerti kapan mulai kemarin, kapan terakhir lagi. Kemarin berapa hari, sekarang berapa hari. Bulan lalu berapa hari. Gimana kita jarang perempuan yang gitu. Ada berapa? Satu lagi Pak, hemat air berwudu. Ya. Kadang kena ini berwudu basah, kepala kita sujud ini basah sih. Gimana Pak? Hemat air. Jadi kalau kita belajar fikih, mesti ingat fikih dalam tahu Qul huwallahu ahad dan ayat. Ada yang mirip ini. Doa ketika kita setelah azan itu ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Saya ingin menunjukkan ini. Abu Bakrin, kemudian As-Siddiq kan? Ini cara bacanya Abu Bakrin As-Siddiq. Itu cara bacanya. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau lanjut, Qul huwallahu ahad. Ahadunillahus samad. Tambah nun sini punya sukun. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Awalnya Muhammadan gitu, tapi tambah nun di sini. Kenapa itu? Abu Bakrin As-Siddiq. Bakrin itu kalau kita buat tulisan tempat tanwin begini sana. Coba baca. Bakrin ini di atas bawah. Sama tidak? Pakai tanwin satu, enggak pakai tanwin satu. Bakrin. Ini Bakrin. Paham dari sini? Dalam bahasa Arab 2 huruf kalau dia sukun kedua-duanya itu tak bisa dibaca. Maka untuk menghilangkan kerepotan sukun berjumpa sukun, ini kan As-Siddiq ini kan di awalnya sukun nih. Maka tidak mungkin Abu Bakrin Siddiq kan shad di awalnya ada satu tuh. Maka untuk menghilangkan kerepotan berjumpanya 2 huruf sukun beriringan, orang Arab menjadikan huruf pertama ini dikasih kasroh sebagai ganti dari sukun. Maka bacanya Abu Bakrin, awalnya menjadi Abu Bakrinis Siddiq. Paham? Awalnya sama ini, Abu Bakrin. Tanwin ini sama dengan nun sukun. Makanya Bapak Ibu kalau belajar tajwid selalu apa hukum tanwin atau nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Tanwin atau nun sukun berjumpa dengan huruf-huruf halqi, huruf ikhfa. Kalau ingat belajar tajwid selalu nun sukun dan atau tanwin. Kenapa? Nun sukun dengan tanwin itu sama. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Bakrinis Siddiq, begitu cara bacanya. Kalau Abu Bakrinis Siddiq berarti hilang satu harokat. Dia bukan tanwin, cuma kasrah. Dan kita tak boleh menghilangkan harokat, karena dalam bahasa Arab harokat itu mempengaruhi kepada makna yang diinginkan dalam mengungkapkan sebuah kalimat. Jadi Bakri dengan Bakrin itu dalam bahasa Arab itu beda maknanya. Maka kita tak boleh menghilangkan harokat yang huruf dan harokat yang ada. Maka cara bacanya Abu Bakrin Siddiq. Qul huwallahu ahad. Ahad itu aslinya kan begini. Ahadun. Saya tengok di bawah. Sama ada bacanya? Ahadun di bawah. Ahadun juga. Maka ahadunillah. Karena Allah itu sebelumnya ada sukun itu. Ahadunillahus samad. Sayyidan. Kan ati sayyidana Muhammadan. Asalnya ini Muhammadan. Ini asalnya. Ada tanwin. Maka Muhammadanil tambah nun. Muhammadanil wasilah. Asalnya gini, Muhammadan. Maka kalau kita urai dengan tanwin Muhammadan.
Itu tulisannya. Muhammadanil wasilata wal fadilah. Paham di sini Bapak Ibu? Sehingga jangan heran kenapa kok qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini asalnya. Ngerti ya? Jadi kalau ada yang bertanya, imam ini kok lain bacaan sekarang? Qul huwallahu ahad saja, tapi kalau ujungnya qul huwallahu ahadunillahus samad, datang dari mana nun ini? Itu dia. Ngerti ya? Kalau ada pertanyaan selanjutnya. Ini simple, tapi perlu tahu kita. Minimal kalau imam baca kita tak heran tak kaget. Korek kasih air selesai urusan. Jadi kan kalau ibu-ibu bisa menggunakan banyak deterjen atau benda-benda lain yang bisa membersihkan, baik benda berwarna atau tidak. Enggak perlu gitu. Cukup dengan air saja. Intinya enggak mesti pakai sabun, enggak mesti pakai deterjen, enggak mesti pakai. Siap. Bagaimana dengan keringat? Keringat itu tidak najis Bapak Ibu. Sehingga berkeringat banyak, keringat sedikit, kita bawa langsung sholat, boleh. Apalagi masjid-masjid yang sholatnya 20 rakaat, AC-nya tak ada, kipasnya kadang hidup kadang tidak pula. Di Pekanbaru, itu bisa berkuah sholat itu. Maka keringat tidak najis. Keringat kemudian iler. Mana tahu ada orang yang kalau sholat itu ingusnya tak keluar atau ngalir gitu karena dia pilek. Kemudian dahak, air ludah itu tak najis Pak. Tai mata, tai hidung, tai telinga tak najis. Cuma jangan gara-gara tidak najis dicoba dulu cicipi. Enak enggak? Itu tak najis semuanya. Jadi tai mata, tai hidung, tai telinga, kemudian tai gigi, kemudian ludah, dahak, keringat itu semuanya tidak najis. Yang najis itu cuma mohon maaf air seni kita, urin, kemudian tinja, itu najis. Tapi yang keluar-keluar tadi tidak najis. Sehingga tidak perlu Bapak berpikir bagaimana cara membersihkan, karena dia tidak najis, sehingga bisa langsung dibawa ke sholat. Ada lagi selain? Gimana Pak? Oh, muntah najis Pak. Muntahannya itu najis. Jadi muntahan artinya yang keluar itu najis. Aktivitas muntah itu tak membatalkan wudu. Aktivitas muntahnya. Maka kalau Bapak sempat habis wudu muntah, itu kalau ada bekas muntahan itu nempel di kerongkongan, di mulut, atau di badan, atau di pakaian, itu saja dibersihkan. Tapi dia tidak menjadikan batal wudu. Kita muntah itu tak batal wudu. Tapi muntahannya tadi itu najis. Paham maksud saya? Yang keluarnya itu najis. Baik, silakan Pak. Gimana dengan gigi kita mungkin gusi berdarah atau karena dicongkel-congkel rupanya luka oleh kuku kita. Bagaimana? Darah itu sama dengan status darah haid tadi. Tertelan dimaafkan yang seperti itu. Jadi tertelan itu dimaafkan. Bukan dia menjadi boleh, bukan. Dia dimaafkan. Kenapa? Dah tertelan. Dan tertelannya nggak sengaja. Nggak ada orang sengaja menelan darahnya. Nggak sengaja. Ada lagi. Karena nggak sengaja dia dimaafkan. Sudah Bu? Oh. Ini kan tadi termasuk seluruh darah manusia. Juga ya. Betul, dari hewan juga. Jadi Bapak Ibu, darah hewan termasuk Bapak Ibu. Nanti jangan kira kalau darah hewan tak apa-apa, darah kita najis gitu. Darah hewan sama. Lanjut. Yang terkait itu tadi Ustaz, prasangka juga. Ketika kita berbalik, itu kan banyak aktivitas yang berkaitan dengan darah. Kadang kita dipakai, kita di mata terpakai. Tapi kita yang kita bersihkan itu hanya yang nampak saja ya. Dan kita betul juga yang lain tidak ada kena. Padahal dia tercipta juga. Itu bagaimana mensiasatinya? Atau zonnya itu
tidak ada karena atau lebih dikuatkan buat mungkin ada khawatir lebih baik pulang ganti baju untuk sholat berjamaah. Baik, jadi Yang darah gusi tadi Ustaz. Nah, kita lagi sholat ini kan kadang-kadang terasa gusi itu darah. Ini digumam dulu sampai selesai sholat baru dibuang atau gimana? Udah jam berapa? baik. Kita sedang sholat, ada darah. Semestinya ketika sholat kita nggak usah pastikan ini keluar darah atau tidak, biar aja. Jadi selama kita biar saja, mau darah atau tidak yang keluar tak batalkan sholat kita. Tapi kalau kita tengok, darah, itu bisa jadi batal. Kenapa? Kita tahu bahwa yang bernajis batalkan kita. Ngerti Pak? Dari rasa kan dia tahu tuh Ustaz. Tapi kita abaikan gitu. Abaikan saja. Karena kan rasa itu bisa muncul dari berbagai hal. Tapi darah sudah nampak kasat mata, kita bisa memungkiri ini darah nih, najis. Batal sholat langsung bersihkan. Tapi pengalaman kita sudah selesai menstruasinya, kemudian dia dengan wajib, kemudian tetap puasa. Kalau tahu pas ada saat selesai puasa dan mulainya itu ada keluar trek lagi, kalau itu membatalkan puasa. jika masih dalam siklus haid, itu anggap tuh haid. Tapi sudah selesai Ustaz, sudah selesai. Nggak, perempuan itu kan ini Pak, dia tahu bahwa dia 6 hari, 7 hari, 8 hari. Ini baru 3 hari, tapi bersih menurut dia. Sementara kebiasaan dia 6 hari. Berarti kemungkinan dia masih ada 3 hari lagi. Ini perempuan bisa ngerti itu. Betul Bu ya? Itu perempuan sebaiknya memang punya kalender. Jadi setiap bulan itu dia catat kapan mulai, kapan terakhir. Sehingga bulan depan dia ngerti kapan mulai kemarin, kapan terakhir lagi. Kemarin berapa hari, sekarang berapa hari. Bulan lalu berapa hari. Cuma kita jarang perempuan yang gitu. Ada berapa? Satu lagi Pak, hemat air berwudu. Ya. Kadang kena ini berwudu basah kepala kita sujud ini basah sih. Gimana Pak? Hemat air. Jadi kalau kita belajar fikih, masih ingat fikih, dalam berwudu, dalam mandi wajib itu Nabi menganjurkan hemat air. Sehingga tidak perlu ketika berwudu itu puasa macam orang mandi. Kalau tidak 3/4 mandi macam mandi betulan gitu. Tidak perlu seperti itu. Bahkan ketika kita berwudu, sekedar lembab anggota wudu sudah cukup. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran kalau ada orang tanya tentang bagaimana kalau kita tahu pakai spray. Wudunya pakai spray saja. Spray itu kan sedikit airnya, tapi bisa rata keseluruhan. Kita jepret-jepret, kemudian kita ratakan, itu cukup. Jadi nggak mesti satu tangan satu drum, nanti kepala setengah drum, kaki nanti satu drum yang lain, sehingga berwudu dia aja habis 7 drum. Nah sedikit gitu, sedikit saja, atau yang penting sudah basah oleh air sudah cukup. Adapun menggosokkannya banyak air sehingga yakin untuk bersihkan itu bagian dari sunnah. Cukup ya Bang? Oke, saya cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah di waktu yang lain kita sambung masalah wudhu lagi tentang siwak. Pembahasan kita berikutnya tentang siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudhu. Terima kasih Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf salah dan kurang. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi saja. Nanti malam Ustaz Somad i'tikaf Masjid An-Nur. Nanti malam, bukan tadi malam. Tadi malam Uzair, nanti malam Ustaz Somad. Dan juga mulai siang ini diadakan bedah buku di An-Nur setelah sholat zuhur. Siang ini Ustaz Zulfiqromi yang bedah buku. Besok siang saya, hari ini Ustaz Zulfiqromi ba'da zuhur. Kalau tak menghadir langsung bisa ikuti live streamingnya di fanpage Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Jadi ada i'tikaf, ada bedah buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.